Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mitra Melianduru, mahasiswa Stika Santa Elizabeth Medan dari Prodi MIK tingkat 3. Di sini saya akan memaparkan materi dan soal kasus tentang menganalisis regulasi dan kode etik yang relevan dengan pengelolaan tenaga kesehatan. Selamat menonton. Apa itu regulasi etika profesi? Berkembangnya hukum kesehatan juga seiring dengan bertumbuhnya etika profesi dan aspek-aspek hukum di bidang kedokteran dan kesehatan. Etika profesi kedokteran berlandaskan pada dalil dan sumpah Hippocrates yang dikembangkan dalam Sumpah Dokter. Kode etik ini juga menetapkan norma-norma untuk menghindari konflik kepentingan dan mendorong kolaborasi dengan sesama tenaga kesehatan. Dokumen Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Pasal 46 Perizinan. Yang pertama, setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin. Kedua, izin sebagaimana dimaksud pada ayat pertama diberikan dalam bentuk SIP. Ketiga, SIP sebagaimana dimaksud pada ayat kedua diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten kota tempat tenaga kesehatan menjalankan praktiknya. Keempat, surat izin pekerjaan atau SIP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 masing-masing hanya berlaku untuk satu tempat. Kelima, untuk mendapatkan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tenaga kesehatan harus memiliki yang pertama STR yang masih berlaku, kedua rekomendasi dari organisasi profesi, dan yang terakhir tempat praktik. Keenam, SIP masih berlaku sepanjang yang pertama STR masih berlaku, kedua tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP. Ketujuh, ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Pasal 60 penyelenggaraan keprofesian. Seperti dalam bab 10 pasal 60 dikatakan bahwa tenaga kesehatan bertanggung jawab untuk pertama mengabdikan diri sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki, kedua meningkatkan kompetensi, ketiga bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi, keempat mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau kelompok, dan yang terakhir melakukan kendali mutu pelayanan dan kendali biaya dalam menyelenggarakan upaya kesehatan. Pasal 70 rekam medis. Yang pertama, setiap tenaga kesehatan menyelenggarakan pelayanan kesehatan, perseorangan wajib membuat rekam medis penerima pelayanan kesehatan. Kedua, rekam medis penerima pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus segera dilengkapi setelah penerima pelayanan kesehatan selesai menerima pelayanan kesehatan. Ketiga, setiap rekam medis penerima pelayanan kesehatan harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan atau paraf tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan atau tindakan. Keempat, rekam medis penerima pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh tenaga kesehatan dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Kode etik profesi. Kode etik tenaga kesehatan merupakan kumpulan aturan dan prinsip yang mengatur perilaku moral dan profesional para praktisi kesehatan dalam menjalankan tugas mereka. Kode etik perekam medis adalah pedoman tata tertib dan perilaku profesi dalam melaksanakannya dan dapat berkomunikasi atas segala tindakan baik kepada profesi, pasien, dan juga seluruh masyarakat. Aspek kode etik tenaga kesehatan. Kode etik tenaga kesehatan mencakup berbagai aspek seperti yang pertama kewajiban menjaga kerahasiaan informasi pasien, kedua menghormati otonomi pasien dalam pengambilan keputusan, ketiga memastikan keadilan dalam memberikan pelayanan kesehatan, serta menjaga integritas dan kejujuran dalam praktik medis. Keterkaitan regulasi dengan praktik manajemen sumber daya di unit kerja RMIK. Mengelola sumber daya di unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan merupakan proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Telah kode etik profesi PMIK dan menghubungkannya dengan dilema etika dalam pelayanan informasi kesehatan. Kode etik perekam medis dan informasi kesehatan, pedoman sikap dan perilaku perekam medis dan informasi kesehatan dalam menjalankan serta mempertanggungjawabkan segala tindakan profesinya baik kepada profesi, pasien maupun masyarakat luas. Baik, berikut adalah kasus
Rumah Sakit Harapan Bangsa mengalami peningkatan jumlah pasien pasca pandemi. Manajemen rumah sakit berinisiatif menambah jumlah tenaga kesehatan, terutama perawat dan tenaga rekam medis. Namun, dalam proses penyelaman ditemukan beberapa masalah. Beberapa calon tenaga kesehatan belum memiliki surat tanda registrasi atau STR aktif, sementara pihak manajemen merasa terdesak kebutuhan tenaga kerja sehingga mempertimbangkannya untuk tetap merekrut mereka dengan status magang berbayar. Selain itu, manajemen rumah sakit juga berencana mengatur jam kerja yang melebihi standar peraturan Kementerian Kesehatan dengan alasan untuk menutupi kekurangan tenaga kerja. Beberapa perawat senior mulai mengalami kebijakan ini karena menurut mereka hal tersebut berpotensi melanggar peraturan tenaga kesehatan dan kode etik profesi. Sebagai seorang analisis kebijakan kesehatan, langkah apa yang paling tepat untuk diambil dalam menganalisis kasus ini? Jawaban yang paling tepat adalah menyarankan untuk mempertahankan jangka waktu sambil menunggu tenaga kesehatan menyelesaikan STR, serta memastikan jam kerja sesuai regulasi dan prinsip kode etik. Kita masuk kasus kedua, Puskesmas Sehat Bersama di daerah pedesaan menerima keluhan dari masyarakat terkait pelayanan kesehatan yang lambat. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa beberapa tenaga kesehatan di puskesmas tersebut sering meninggalkan tempat kerja sebelum jam selesai. Bahkan ada yang membuka praktik pribadi di rumah dengan pasien yang sama. Kepala puskesmas mencoba menegur, namun sebagian tenaga kesehatan beralasan bahwa penghasilan mereka dari puskesmas tidak mencukupi. Di sisi lain, masyarakat merasa dirugikan karena layanan publik jadi terbengkalai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kepatuhan terhadap regulasi ASN bagi tenaga kesehatan PNS maupun kode etik profesi bagi tenaga kesehatan secara umum. Apa langkah analisis yang paling tepat terkait kasus ini? Jawaban yang paling tepat adalah menyarankan puskesmas memperbaiki sistem manajemen jam kerja dan mendorong penambahan insentif sesuai regulasi untuk mengurangi pelanggaran etika. Baik, sekian pemaparan materi dan soal kasus dari saya. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam Santa Elizabeth. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mitra Melian Duru dengan NIM 10202310. Saya adalah mahasiswa Stika Santa Elizabeth Medan dari Prodi EBIKA tingkat 3. Di sini saya akan memaparkan materi dan soal kasus tentang membentuk fungsi manajemen sumber daya manusia pada fasilitas kesehatan. Selamat menonton! Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia pada fasilitas kesehatan. Dalam setiap organisasi, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, akan berhasil bila organisasi tersebut mampu melaksanakan fungsi manajemen dengan baik. Manajemen merupakan inti dari administrasi yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam batas-batas kebijakan umum yang telah dirumuskan sebelumnya. Rekrutmen merupakan proses menciptakan, mencari, menetapkan beberapa orang serta mengajak, baik dari luar maupun dari dalam industri maupun calon tenaga kerja dengan ciri-ciri tertentu. Rekrutmen melingkupi kegiatan dalam mencari beberapa calon pegawai yang telah ditentukan standar kualifikasi yang harus dicapai oleh calon tenaga kerja agar mereka yang membuka lowongan industri bisa memilih orang-orang yang cocok untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia pada fasilitas kesehatan. Yang pertama, metode tertutup merupakan proses penyebaran lowongan pekerjaan hanya kepada karyawan atau orang-orang tertentu sehingga banyaknya lamaran yang masuk sangat sedikit dan cukup sulit untuk menghasilkan karyawan yang baik. Kedua, metode terbuka merupakan proses penyebaran yang dilakukan secara luas dengan mempublikasikan ke media sosial, website atau internet, media cetak, dan lain-lain. Sehingga banyaknya lamaran yang masuk sangat menguntungkan dan dapat menghasilkan kualitas pelamar yang baik dan sesuai yang diinginkan. Mattis dan Jackson mengemukakan bahwa tujuan seleksi adalah penempatan atau menempatkan seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat. Penempatan adalah suatu pengaturan awal atau pengaturan kembali dari seorang
atau lebih pegawai pada suatu jabatan baru ataupun jabatan yang berlainan. Pelatihan adalah proses pembelajaran untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan pengembangan karir tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab mereka. Tujuan dan manfaat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yaitu pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki kompetensi yang tinggi selain untuk memenuhi standar akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan bermanfaat untuk menghilangkan kesenjangan pengetahuan dan keterampilan pada sumber daya manusia kesehatan, serta mengembangkan potensi diri dan karir. Jenis-jenis kegiatan peningkatan kompetensi diantaranya yang pertama seminar atau konferensi atau saraseha atau simposium, kedua sosialisasi, ketiga lokal karya, keempat pelatihan, kelima pendampingan, dan keenam magang. Pemetaan kebutuhan sumber daya manusia di unit kerja rekam medis. Melalui perencanaan sumber daya manusia, organisasi dapat meramalkan kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang, termasuk pertumbuhan organisasi, pergantian karyawan, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Selain itu, perencanaan ini juga mencakup identifikasi sumber daya manusia yang cocok untuk mengisi posisi yang diperlukan melalui pelatihan dan pengembangan karyawan. Analisis kebutuhan sumber daya manusia. Yang pertama, analisis beban kerja adalah suatu proses penentuan jumlah jam kerja orang (man-hours) yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu beban kerja tertentu dalam waktu tertentu. Analisa tenaga kerja adalah suatu proses penentuan kebutuhan tenaga kerja yang dipergunakan untuk dapat mempertahankan kelangsungan perusahaan secara normal. Analisa kebutuhan tenaga kerja berdasarkan beban kerja. Beban kerja adalah banyaknya jenis pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tenaga kesehatan profesional dalam satu tahun dalam satu sarana pelayanan kesehatan. Beban kerja sebagai kegiatan yang diberikan kepada pegawai dalam suatu organisasi maupun institusi mempunyai peran yang penting untuk menetapkan kebutuhan akan pegawai yang diperlukan dalam kelancaran penyelesaian pekerjaan, di mana perhitungan beban kerja tersebut memerlukan suatu metode atau teknis tertentu agar sesuai dengan keinginan dari institusi. Perhitungan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan beban kerja. Perhitungan kebutuhan berdasarkan beban kerja adalah indikator yang menunjukkan besarnya kebutuhan energi pada sarana kesehatan berdasarkan beban kerja, sehingga alokasi atau relokasi energi akan lebih mudah dan rasional. Keunggulan metode WISN menurut Debcase adalah yang pertama, mudah dilaksanakan karena menggunakan data yang dikumpulkan atau diperoleh dari laporan kegiatan rutin masing-masing unit pelayanan. Kedua, mudah dalam melakukan prosedur perhitungan sehingga manajer kesehatan di semua tingkatan dapat dimasukkan ke dalam perencanaan kesehatan. Ketiga, hasil perhitungannya dapat segera diketahui sehingga dapat segera dimanfaatkan hasil perhitungan tersebut oleh para manajer kesehatan di semua tingkatan dalam mengambil kebijakan atau keputusan atau kebijakan. Keempat, metode perhitungan ini dapat digunakan bagi berbagai jenis ketenagaan, termasuk energi non-kesehatan. Hasil perhitungan realistis sehingga memberikan kemudahan dalam menyusun anggaran perencanaan dan alokasi sumber daya lainnya. Kelemahan metode WINS yaitu input data yang diperlukan bagi prosedur perhitungan berasal dari rekapitulasi kegiatan rutin satuan kerja atau institusi di mana tenaga yang dihitung bekerja. Baik, di sini kita masuk ke soal kasus. Sebuah rumah sakit tipe B di kota besar mengalami masalah dalam pengelolaan sumber daya manusianya. Data menunjukkan bahwa dalam 2 tahun terakhir tingkat turnover perawat meningkat hingga 30%. Penyebab utamanya adalah beban kerja yang tinggi, sistem penilaian kinerja yang kurang jelas, serta tidak adanya jalur pengembangan karir yang terstruktur. Di sisi lain, rumah sakit ini sedang mengajukan akreditasi nasional yang menuntut adanya standar mutu pelayanan, termasuk manajemen sumber daya manusia yang efektif. Direktur rumah sakit kemudian
tim manajemen sumber daya manusia untuk memodelkan fungsi-fungsi utama yang dapat diterapkan agar masalah tersebut dapat diatasi. Tim menyusun langkah-langkahnya mulai dari perencanaan tenaga kerja, rekrutmen penempatan, pelatihan berkelanjutan, sistem penilaian kinerja berbasis indikator mutu, hingga pemberian penghargaan dan jenjang karir yang jelas. Berdasarkan kasus di atas, fungsi manajemen sumber daya manusia yang paling tepat untuk menjadi titik awal perbaikan agar dapat menekan pergantian perawat dan mendukung akreditasi rumah sakit adalah jawaban yang paling tepat adalah A. Perencanaan tenaga kerja dengan analisis beban kerja dan kebutuhan kompetensi. Dalam pemodelan fungsi manajemen sumber daya manusia, langkah yang paling awal dan fundamental adalah perencanaan tenaga kerja. Jika rumah sakit tidak memiliki data yang jelas mengenai kebutuhan tenaga berdasarkan beban kerja dan kompetensi, maka semua langkah selanjutnya seperti rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja kerja, hingga penghargaan tidak ada dan tidak tepat sasaran. Kasus kedua dapat diperhatikan. Sebuah puskesmas di daerah terpencil menangani masalah keterbatasan tenaga kesehatan, terutama dokter dan tenaga rekam medis. Dari 10 tenaga kesehatan yang ada, hanya 1 dokter yang harus melayani lebih dari 200 pasien setiap minggu. Selain itu, motivasi kerja tenaga kesehatan cenderung menurun karena fasilitas terbatas, minimnya pelatihan, dan sistem penghargaan yang kurang adil. Kepala puskesmas kemudian mencoba memodelkan fungsi manajemen sumber daya manusia terintegrasi. Ia memutuskan untuk yang pertama, membuat program perencanaan kebutuhan sumber daya manusia jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, menyusun strategi rekrutmen tenaga kontrak dengan kerja sama pemerintah daerah. Ketiga, menyelenggarakan pelatihan jarak jauh online training agar tenaga kesehatan tetap berkembang meski di daerah terpencil. Keempat, membentuk sistem penilaian kinerja berbasis indikator penilaian puskesmas. Kelima, memberikan insentif non-finansial seperti pengakuan prestasi, penghargaan moral, dan kesempatan beasiswa. Dari kelima langkah di atas, fungsi manajemen sumber daya manusia yang paling tepat untuk meningkatkan motivasi kerja tenaga kesehatan dalam jangka pendek adalah jawaban yang paling tepat adalah E. Insentif non-finansial seperti penghargaan dan beasiswa. Baik, sekian presentasi pemaparan materi dan soal kasus dari saya. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam santai, Elizabeth.